pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, satukan hati kami. Sucikan, kuduskan pikiran, hati, perasaan kami. Mari Tuhan tawan pikiran kami dengan pikiran Kristus. Sehingga saat ini kami boleh berfellowship bersama. Tuhan jama, pemuji, host maupun pembicara. Bahkan setiap pendengar, bahkan setiap yang akan bertanya. Mari Tuhan, pakai ruangan ini seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Roh Kudus berkaryalah, beracaralah, sehingga setiap kami mendapatkan pencerahan, penerangan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk waktu selanjutnya, silakan Kak Mirna, kita akan memuji Tuhan. Ya baik, terima kasih Bu Jenny. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Shalom, Bu. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita senantiasa mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa limpah atas kita semuanya. Dan bukan sebuah kebetulan kalau pagi hari ini kita masih diizinkan untuk kita boleh bertemu di ruangan Zoom ini. Namun semuanya ada dalam setiap rencana dan rancangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita terus dapat bertumbuh, bertambah dewasa di dalam iman, di dalam kasih kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita semuanya Bapak Ibu untuk membawa satu pujian kepada Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahu pujian ini mungkin bisa mengikuti saya untuk bernyanyi bersama-sama. Dan pujian ini akan diputarkan melalui rekaman pujian. Silakan bisa minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujian. Engkau Yesus yang selalu setia bagi kami. Berkali-kali kami boleh melihat pertolongan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Kami tetapkan hati kami untuk memilih percaya dan setia kepada Engkau. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak
terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Alami pertolongan Tuhan di dalam perjalanan imanmu kepada Dia, Tuhan Yesus yang setia. Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu. Haleluya. Baik, terima kasih Bu Jenny. Waktu selanjutnya saya kembalikan, Tuhan Yesus memberkati. Suara yang merdu dan sangat luar biasa, talenta yang Tuhan berikan. Wah, ciamik pol itu. Luar biasa ya. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu akan diberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah akan dibagikan oleh hambanya, Pak Elias Zulkifli, dan hambanya ini sungguh sangat luar biasa. Saya belum bisa mendalaminya, saya mengakui. Saya mengakui. Puji Tuhan, kemarin satu binaan di warga binaan yang kami layani itu dilepaskan dari ada macan, ada harimaunya, ada naganya, ada burungnya, dan lain sebagainya. Nanti kita perlu tanya sama Pak Ilyas, kenapa ada seperti itu-itunya gitu. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana cara Tuhan melepaskan sampai dia marah-marah lidahnya sampai berputar-putar, wajahnya melotot, mengaum-ngaum, dan lain sebagainya. Tapi cara Tuhan luar biasa, dia boleh dilepaskan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk waktu selanjutnya kita akan membahas, memperdalam pemahaman Alkitab dan keterampilan menggunakan berbagai terjemahan Alkitab. Dengan judul menegaskan otoritas Alkitab dalam setiap aspek kehidupan Kristen. Hambanya ahli sekali di dalam Al-Quran dan jenis-jenis Muslim ya Bapak Ibu. Nanti silakan yang mau bertanya, tolong chat di papan chat. Nanti kita akan bacakan supaya waktu kita bisa maksimal. Saya persilakan kepada hambanya Pak Ilyas Zulkifli. Pak, suaranya Pak. Ya, Shalom Bapak Ibu, sudah dengar suara saya ya? Sebelum saya menyampaikan, mari kita bersatu dalam doa dulu, biar Tuhan yang memimpin kita, supaya ini bukan hanya pemateri atau bahan materi atau seperti presentasi saja, tetapi ini bisa menjadi berkat buat kita, dan kita juga bisa mengedukasi orang lain. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini bersama dengan hamba-hamba-Mu dan seluruhnya kami berada di dalam Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia kami datang bersatu hati, saling menajamkan satu dengan yang lain, dan terlebih lagi kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami di hari ini, di akhir pekan ini kami datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk istirahat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk rumah tangga dan pernikahan kami masing-masing. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan sudah percayakan untuk kami bisa rawat. Terima kasih juga Tuhan untuk semua karya kasih Tuhan dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan sebentar kami Tuhan saling mendengarkan pemaparan, dan biarlah Tuhan Kau mengurapi dan menuntun kami. Biarlah ini bukan dengan mengenakan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Allah. Sehingga apa yang kami pelajari bersama pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan pelayanan, serta berdampak bagi tubuh Kristus, dimanapun Engkau menempatkan kami dalam pelayanan. Terima kasih urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar dan mudah dicerna, dan kami juga dapat menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi perkenalan singkat Bapak Ibu, nama saya adalah Ilyas Zulkifli. Saya aslinya suku Aceh Bapak Ibu. Saya istri saya namanya Teti Esuranta, dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Yotam Ehad Zulkifli. Nah, Yotam itu artinya Tuhan itu sempurna, itu adalah Raja Yehuda. Ehad itu bahasa Ibrani, artinya yang pertama. Zulkifli itu adalah kami. Jadi nama anak saya yang pertama saya kasih nama Tuhan yang sempurna, itulah yang pertama di keluarga Zulkifli. Itulah Yotam Ehad Zulkifli. Nah, yang kedua 2 tahun 2 hari kemudian lahir adiknya Yediel Sheni Zulkifli. Yediel itu adalah pengetahuan akan Allah atau Elohim. Sheni itu adalah yang kedua dalam bahasa Ibrani. Jadi setelah Tuhan yang sempurna itu yang menjadi prioritas pertama di keluarga Zulkifli, maka pengetahuan akan Elohim itu juga menjadi prioritas kedua dalam keluarga Zulkifli. Itu saya kasih nama Yediel Sheni Zulkifli. Dalam pelayanan, saya adalah seorang gembala di GPPK, Grace Community Medan, Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Saya pendiri Yayasan Dwi Pranata Atmaja dan seorang penerjemah Alkitab, ya Kitab Suci khusus Murtadin, dan lisensi kita adalah Pioneer Bible Translators. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di dunia ini setidaknya ada 3 lembaga penerjemahan Alkitab yang resmi. Yang pertama adalah United Bible Society, di Indonesia namanya LAI. Yang kedua adalah Wycliffe, di Indonesia itu adalah Kartidaya, dan yang ketiga adalah Pioneer Bible Translators, itu di Indonesia itu kita. Nah, saya juga seorang translator, penerjemah Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani di Yayasan Alkitab Bahasa Kita untuk terjemahan sederhana Indonesia. Siapa tahu ada di antara Bapak Ibu atau hamba Tuhan yang melayani di gereja yang pernah menggunakan terjemahan sederhana Indonesia. Nah, puji Tuhan saya adalah salah satu penerjemahnya Bapak Ibu ya. Nah, Alkitabnya ini kalau kalau Bapak Ibu bisa gunakan itu seperti biasa di Android ya, di Alkitab yang seperti ini. Nanti di sebelah kanan atas itu ada tulisan TB di sana, Bapak Ibu bisa klik itu dan nanti ketik versi lain dan ketik kata sederhana, nanti akan ketemu dengan terjemahan sederhana Indonesia. Itu adalah terjemahan yang kita terjemahkan berdasarkan arti dan bukan untuk menyaingi LAI, tetapi untuk melihat terjemahan-terjemahan yang mungkin ada di bagian tertentu yang tidak jelas, namun kita bisa bantu. Jadi penerjemahan kita ini bukanlah menjadi pengganti LAI, tetapi ini adalah untuk membantu, yang sebentar nanti akan saya sampaikan betapa pentingnya beberapa terjemahan dalam pelayanan kita. Karena kita tidak semua memiliki kapasitas menjadi seorang teolog, apalagi mendapat pendidikan teologi. Jadi dengan adanya bantuan beberapa terjemahan Alkitab ini, itu akan membantu kita supaya kita jangan bernafsir liar, apalagi pada saat kita diundang, atau pada saat kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang sebentar nanti saya akan ulas ya. Dan itu terjemahannya sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Ibu. Jadi terjemahan kita ini resmi. Dan saya sudah membawakan seminar-seminar baik di Sekolah Tinggi Teologian swasta dan negeri ya. Saya bawakan seminar itu di pasca sarjananya, di sarjananya, dan itu menjelaskan seperti apa penerjemahan kita. Ya, itu saja perkenalan singkat. Oh ya, saya mengelola sebuah YouTube channel namanya Channel Tidak Biasa Bapak Ibu. Ini adalah channel YouTube channel saya yang membahas tentang 3
kepercayaan, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan pendekatannya itu semua berdasarkan literatur. Dan yang di belakang itu, di dalam foto saya itu memang benar-benar buku ya, bukan wallpaper. Karena memang ada perpustakaan yang khusus saya siapkan di rumah untuk mempelajari itu, karena memang saya sangat banyak belajar fikih. Itu aja perkenalan singkat dari saya. Nah ini, tujuan apa kita? Temanya itu adalah tujuannya. Ini tujuannya ya Bapak Ibu, memperkuat pemahaman teologis melalui penerjemahan Alkitab yang akurat. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan dalam menggunakan beberapa jenis terjemahan Alkitab. Dan yang ketiga adalah menegaskan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi dalam semua sisi kehidupan orang Kristen, termasuk dalam pelayanan. Nah, kita mulai dari Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kebanyakan orang Kristen itu paling ingat itu apa yang terakhir, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lupa yang saya kasih bold warna merah, firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, kebanyakan kita ingat berkatnya aja, kita nggak ingat apa yang menjadi persyaratan untuk itu. Ya, terus ini ya, yang kita ingat apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lupa yang di atasnya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya pada umumnya kita ya, nah ya saya harus akui lah, khususnya kami lah atau kita yang mungkin yang karismatik ini yang suka yang berkat-berkatnya aja gitu ya, nggak melihat apa persyaratan, sebab akibatnya maka kita apa yang kita perbuat itu berhasil. Lupa itu. Bahkan sampai ada lagunya ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dengan bangganya menyanyikan itu, tetapi ketika kita diajukan sebuah pertanyaan, sudah berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu? Nah, di sini timbul sebuah masalah bagi kita Bapak Ibu. Ya, saya tidak mau menjustifikasi siapa, tapi memang sudah banyak saya jumpai di sekolah tinggi teologi negeri maupun swasta. Ketika saya tanyakan yang sudah doktor, yang sudah magister, yang sudah sarjana teologi, berapa kali sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Minim sekali Bapak Ibu. Paling hebat itu sekali aja atau setengah. Tapi udah baca semua kok Pak, tapi nggak rutin. Ya udah, ya begitu ya. Nah, saya bilang bahwa orang Kristen itu masih malas baca Alkitab. Ini adalah salah satu fakta yang nyata yang saya udah lihat ya, bahwa orang Kristen itu malas baca Alkitab. Ya, tidak teratur, tidak ini. Dan ini orang Kristen itu sudah terlalu enak, ya. Kalau kami dulu, saya bandingkan dengan akidah saya yang lama. Kalau kami dulu belajar Quran itu tahapannya 3 kali, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tahsin Quran, yaitu kami belajar Iqra 1 sampai Iqra 6, kami melafalkan. Habis itu tahfiz Quran, kami melafalkan Quran. Terus itu kami belajar tahwidz Quran, kami menggali huruf hijaiyah yang ada di dalam Quran. Nah, mau naik level lagi lebih tinggi lagi kami belajar hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang ma'udu. Kami pelajari Bapak Ibu. Dan itu semuanya pakai bahasa Arab ya. Ya, jadi bukan bahasa Indonesia. Nah, coba kalau kita dikasih bahasa ini Bapak Ibu, ya, apakah kita bisa dikasih, kalau seandainya kita dikasih bahasa ini, bisakah kita membacanya? Saya percaya memang ada sebagian yang bisa membaca bahasa ini, tetapi kalau ini aja dikasih, saya yakin tidak akan semua orang Kristen bisa membacanya. Kalau dikasih ini Bapak Ibu, bayangkan ada 3 bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan bahasa Yunani. Kalau kita dikasih 3 bahasa ini untuk membaca Alkitab Bapak Ibu, apakah kita lulus? Saya yakin tidak. Karena bahasa Indonesia, Alkitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia pun kita belum selesai baca Kejadian sampai Wahyu. Ya, mungkin ada yang sekali, mungkin ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, disinilah sebenarnya menjadi salah satu kenapa terjadi pendegradasian di dalam kehidupan kita. Ya, saya bersyukur ya, saya ketemu dengan seorang profesor, ya Profesor Kristianti di sini. Ya, kita orang akademisi lah ya, kita orang akademisi. Apa mungkin kita bisa menjadi seorang akademisi kalau kita tidak baca? Tidak mungkin, ya. Apa mungkin kita bisa dikatakan seorang ahli, seorang pakar dalam hal tertentu? Saya dengar tadi Profesor katanya pakar dalam bakteri, bisa menjadi seorang pakar tanpa membaca? Tidak mungkin, tidak mungkin ya. Nah, ini menjadi salah satu masalah hamba Tuhan yang saya jumpai, bukan hanya di Indonesia, dari beberapa negara juga di mana saya diundang untuk menjadi pembicara, malas baca Alkitab, ya itu yang membuat akhirnya pemahaman kita tentang Alkitab menjadi ini. Nah, ini dia.
Ketika minat baca Alkitab kita kurang, itu mengindikasikan bahwa para hamba Tuhan belum menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Yang kedua, pemahaman teologi itu menjadi kurang dalam. Hamba Tuhan yang jarang membaca Alkitab bisa memiliki pemahaman teologi yang dangkal. Dan ini bisa mengakibatkan penyampaian pesan yang tidak akurat dan tidak lengkap kepada jemaat. Ini bahaya Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah lebih dulu senior dari saya, yang sudah duluan baca Alkitab, karena saya masih barunya jadi Kristen Bapak Ibu. Anda mungkin sudah dari sejak lahir sudah ya dilahirkan dari keluarga Kristen, sementara saya tidak. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, andai kata kita mengajarkan sesuatu yang tidak akurat dan tidak lengkap kepada jemaat, mau jadi apa itu jemaat? Lebih bagus batu kilangan dikatkan ke lehernya dan dicampakkan ke laut daripada menyesatkan. Nah, ini hati-hati. Apalagi kita kalau misalnya dipanggil aktif dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan, entah itu pelayanan mimbar atau komsel atau apalah yang sifatnya penggembalaan atau pemuridan, dan kita tidak memiliki teologi yang dalam berdasarkan Alkitab, dan kita, ya itu yang kita tahu, ya itulah kita buatkan. Bayangkan Bapak Ibu, dan ini memiliki nilai kekekalan, ya. Terus, pengajaran yang kurang berbasis Alkitab, khotbah dan pengajaran yang disampaikan bisa kurang didasarkan pada teks Alkitab. Ya iya, karena malas baca Alkitab ya. Ini bisa membuat pengajaran kurang relevan, bahkan menyimpang dari ajaran Kristen yang sebenarnya. Ya. Selanjutnya, kurangnya inspirasi dan bimbingan rohani. Alkitab seringkali menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi hamba Tuhan yang menjalankan tugas mereka. Nah, kurangnya waktu yang dihabiskan untuk membaca Alkitab dapat mengurangi kualitas bimbingan rohani yang mereka berikan. Apalagi kalau misalnya kita sebagai seorang gembala, atau misalnya ketua kelompok sel, dan lain sebagainya yang sifatnya pemuridan dan penggembalaan, andai saja kita memiliki minat baca Alkitab yang kurang, kita pasti akan kekurangan bagaimana cara membimbing mereka, Bapak Ibu. Ya, ini menekankan kita supaya tahu betapa pentingnya membaca Alkitab. Ya. Selanjutnya, ketidakmampuan menjawab pertanyaan jemaat. Hamba Tuhan yang tidak terbiasa membaca Alkitab bisa kesulitan menjawab pertanyaan teologis atau memberikan nasihat yang didasarkan pada Alkitab. Ya iya, dia malas baca Alkitab, gimana dia bisa tahu? Ini bisa menurunkan kepercayaan jemaat terhadap kepemimpinan mereka. Jemaat itu dikasih makan. Jemaat itu diberi makanan secara rohani. Nah, coba bayangkan ada seorang gembala atau ketua kelompok, atau mungkin kita diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, minat baca Alkitab kita kurang. Bagaimana, apa yang bisa kita tawarkan, apa yang bisa kita berikan kepada mereka, Bapak Ibu? Makanan apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Makanan yang sehatkah atau makanan yang ini? Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, penurunan kehidupan rohani pribadi. Ya, membaca Alkitab adalah bagian penting dari pertumbuhan rohani pribadi. Hamba Tuhan yang kurang membaca Alkitab bisa mengalami stagnasi atau kemunduran dalam kehidupan rohani mereka. Jadi saya melihat ketika minat baca kita kurang terhadap Alkitab, sebenarnya itu adalah indikator bahwa kita sedang mengalami kemunduran secara rohani, Bapak Ibu. Ya, kita selalu bilang bahwa firman Tuhan itu seperti makanan rohani bagi kita. Nah, coba bayangkan kita makannya cuman hanya waktu kita mau disuruh khotbah, atau kita waktu mau disuruh yang lain. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya orangnya memang keras dan tegas. Saya ingatkan, saya mengasihi kita semua supaya apa? Bukan hanya untuk orang lain khotbah itu, untuk kita juga ya. Jadi kita bukan hanya kita baca Alkitab itu saat kita dikasih jadwal kita untuk menyampaikan pelayanan atau di mimbar, disitulah kita mulai belajar baca Alkitab dan lain sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Itu adalah kehidupan rohani kita. Jadi ketika kita melihat bahwa minat baca kita rendah, kurang, berarti sebenarnya kita sedang mengalami kemunduran secara rohani. Ya, itu parameternya. Selanjutnya, kurangnya otoritas dalam berkhotbah. Otoritas seorang hamba Tuhan dalam berkhotbah seringkali berasal dari pemahaman yang mendalam tentang Alkitab. Nah, tanpa otoritas ini, pesan mereka dalam khotbah itu menjadi kurang memiliki kekuatan dan dampak. Jadi, kalau kita pun memiliki pengetahuan yang rendah dibandingkan dengan jemaat kita, bagaimana mereka bisa mendengar? Kalau kita memiliki pengetahuan yang kurang dibandingkan dengan anggota kelompok sel yang kita pimpin, yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin di sana, bagaimana kita memiliki otoritas? Tidak ada, Bapak Ibu. Selanjutnya, dampak negatif pada komunitas jemaat. Jemaat yang dipimpin oleh hamba Tuhan dengan minat baca yang kurang, bisa juga kurang terinspirasi untuk membaca dan mendalami Alkitab. Ya iya,
Ketuanya aja malas baca Alkitab, pendetanya aja malas baca Alkitab, penatuannya aja malas baca Alkitab, majelisnya aja malas baca Alkitab, boro-boro jemaatnya rajin baca Alkitab, kecuali karena karya roh ya. Nah ini Bapak Ibu, kita tularkan sesuatu yang tidak baik di kalangan mungkin entah keluarga kita ya, termasuk kita di sini sudah yang berkeluarga, yang berumah tangga ya, termasuk kepada anak-anak. Nah saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, di tempat saya, di rumah tangga saya, anak-anak tidak akan bisa tidur sebelum baca Alkitab. Itu adalah keputusan yang sudah kami buat. Ya, wajib, gak ada cerita, gitu ya. Jangan pernah diizinkan untuk tidur sebelum baca Alkitab. Itu adalah yang sudah saya tetapkan. Karena memang ya puji Tuhan saya bersyukur dari latar belakang saya yang Islam. Kami itu wajib khatam Quran begitu ya. Itu wajib itu. Makanya ikro, bacalah. Nah, itu ditanamkan benar-benar oleh almarhum keluarga saya yang dari Aceh Islam. Jadi itu sebabnya itu saya terapkan, itu adalah hal yang baik menurut saya. Tapi sebenarnya bukan karena Islamnya, karena memang di dalam Alkitab pun didiklah anakmu pada saat engkau berbaring, pada saat engkau makan, duduk dan lain sebagainya, untuk apa? Diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, supaya apa? Jangan sampai komunitas, khususnya keluarga rumah tangga saya itu mendapat pengaruh negatif karena tidak memiliki minat baca yang kurang terhadap Alkitab. Wajib. Ya, anak saya masih umur 6 tahun Bapak Ibu, tapi wajib. Begitu dia sudah tahu huruf, wajib baca Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah konsep yang kami tetap buat sebagai komitmen, bahwa membaca itu adalah suatu kewajiban, bukan karena paksaan, tetapi ini adalah suatu kebutuhan kami, sama seperti kami wajib makan. Nah, hal yang sama juga dengan kerohanian, itu wajib diberi makan asupan rohani, Mas. Ini bisa mengakibatkan komunitas yang kurang memahami dan mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ketika kita sudah tahu tadi beberapa akibat atau dampak minat baca yang kurang, baik dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam komunitas kita, termasuk kepada diri kita sendiri. Nah, di sini kita belajar satu hal pelajaran yang bisa kita dapat, Bapak Ibu. Mari, mulai saat ini. Ya, kalau Bapak Ibu yang masih on fire membaca Alkitab, tetap on fire. Nah, kalau kita yang udah mulai terasa redup-redup begitu ya, mari kita galakkan kembali minat baca Alkitab kita, ya. Nah, sebagai seorang penerjemah Alkitab, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa penerjemahan itu sulit. Ya, bukan mudah kami menerjemahkan Alkitab. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Ini dari Kejadian pasal yang ke-18 ayat 11. Ve Abraham besara jekim bayamim hadal Yehud leo sarah orah kanashim. Nah, perhatikan kata orah kanashim di sini, ya. Nah, orah itu artinya adalah kebiasaan atau jalan, dan kanashim itu adalah perempuan. Kalau saya terjemahkan bahasa Ibrani ini Bapak Ibu, Abraham dan Sarah sudah menjadi tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah. Nah, coba bayangkan kalau saya terjemahkan plug word to word. Satu kata bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, satu bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, pembaca pasti bingung. Kenapa? Abraham dan Sarah sudah menjadi tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah. Kebiasaan perempuan itu banyak. Belanja, masak, rawat anak, ya kan, bersolek, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya saya terjemahkan, Abraham dan Sarah sudah menjadi tua, dan Sarah sudah mati haid. Nah, pembaca langsung tahu, oh, ini salah satu penerjemahan yang sulit Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada teks-teks kuno yang historikalnya dan culturalnya itu tidak ada di Indonesia kita sekarang ini. Kita harus gali itu. Nah, kami para penerjemah berjuang mati-matian putar otak untuk menerjemahkan orah kanashim dengan mati haid atau tidak lagi menstruasi, atau tidak lagi mengandung, atau tidak mungkin lagi bisa melahirkan anak. Nah, Bapak Ibu yang tinggal baca terjemahan aja pun malas begitu ya. Waduh, parah kali tuh gitu ya. Kami udah capek-capek berjuang untuk menerjemahkan orah kanashim. Anda yang hanya tinggal baca bahasa Indonesia aja malas. Tadi saya kasih tahu kan, coba kalau kita dikasih bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramik untuk kita baca Alkitab, gimana bahasa Indonesia aja nggak lulus Kejadian sampai Wahyu, boro-boro dikasih 3 bahasa. Nah, saya kasih biar share Bapak Ibu supaya Anda tahu bahwa penerjemahan itu nggak gampang. Nah, Anda tinggal baca bahasa Indonesia aja pun susah. Kurang enak apa lagi ya orang Indonesia ya? Orang Jawa ada Alkitab bahasa Jawanya.
Orang Batak ada Alkitab bahasa Bataknya, entah Batak Karo lah, Simalungun lah, entah Toba lah. Orang Manado ada, orang Minahasa ada, orang Toraja ada. Mau suku apa? Hampir semua suku bahasa daerah diterjemahkan. Nah, saya tanya nih, ada nggak Al-Quran bahasa Batak? Nggak ada, ya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya, Al-Quran tetap bahasa Inggris, bahasa bahasa apa namanya? Bahasa Arab Bapak Ibu. Itu sebabnya kurang enak apa lagi kita yang orang Kristen ini. Nggak ada kita buka ini handphone kita ada, Android kita ada, tablet kita ada, iOS kita ada. Ya, kurang enak apa lagi sebenarnya. Tapi itu tadi karena minatnya nggak ada ya apa boleh buat atau kurang ya ini yang jadi masalah. Nah, saya kasih tahu lagi contoh kedua. Ini ya. Vayomer David el Abisai, ini perhatikan di sini hinne beni atsaryasam mimmeai. Ya, ketika Daud berkata kepada Abisai, anak yang keluar dari kantong benihku. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, anak yang keluar dari kantong benihku. Kalau kita terjemahkan plug one word to one word, gitu ya. Satu kata bahasa Ibrani kita terjemahkan ke bahasa Indonesia satu kata. Itu masalah. Kenapa? Anak yang keluar dari loh, Daud kan laki-laki, gimana ceritanya dia ada anaknya yang keluar dari dia? Nggak ada. Tapi kalau kita terjemahkan, anak yang anak kandungku pun mau membunuhku. Ah, ngerti kita. Oh, iya ya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kami putar otak, para penerjemah Alkitab putar otak, Anda tinggal baca saja pun Anda malas. Nah, ngeri kali kan gitu ya. Ibaratnya kalau kita buat karya tulis paper dulu, udah capek-capek kita buat, ternyata dosen doping kita nggak membaca, dibuangnya. Ah, gambarannya begitulah gambarannya Bapak Ibu. Makanya, aduh susah kali lah ini gitu ya. Udah sampai lembur, sampai jam 4 pagi ngetik-ngetik, pakai mesin tik dulu, tiba-tiba hanya lamparkan gitu aja dikasih nilai C lagi gitu ya. Walah. Ini adalah gambaran bahwa hal yang sama ketika kami alami, kami sudah dengan putar otak menerjemahkan dari word to word, Anda yang tinggal baca bahasa Indonesia terjemahan saja malasnya minta ampun begitu ya. Wah, ini dia. Jadi saya sebagai mewakili penerjemah Alkitab bukan bermaksud bahwa Anda harus menghargai saya, bukan. Maksudnya adalah biar sama-sama kita sebagai hamba Tuhan, Anda juga hamba Tuhan, mungkin walaupun tidak semua pendeta atau penatua atau majelis, kita semua hamba Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menjalankan amanat agung. Nah, amanat agung itu ya kata-kata kerja perintah imperatif itu bukan pergilah, tapi jadikanlah murid, gitu ya. Jadi bukan pergilah yang menjadi kata perintah, tapi jadikanlah murid itu yang menjadi perintah. Nah, kita memuridkan, minimal memuridkan rumah tangga kita. Nah, mau tidak mau, kita wajib mengambil peranan itu, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya kasih tahu. Nah, coba ada yang bisa baca ini? Bu Jenny mungkin bisa minta bantu saya, Bu. Bisa dibacakan, Bu. Kira-kira, Bu. Coba lah nih. Hah? Apakah masih pantas disebut Nah, sebagai orang Kristen kalau masih asbaca nah. Alkitab? Enak bacanya? Nggak enak. Tapi seperti itulah manuskrip bahasa Yunani Perjanjian Baru. Huruf besar semua, tanpa spasi, tanpa titik, tanpa nomor, tanpa tanda baca. Kurang enak apa lagi orang Indonesia atau orang lagi yang tinggal terjemahkan sudah ada tanda serunya, sudah ada halamannya, sudah ada nomor ayatnya. Nah, Anda yang tinggal baca tok itu masih malas juga. Ya ampun, nauzubillah min dzalik begitu ya. Ini saya tadi kasih ini aja udah agak aduh udah kayak mananya Pak Zulkifli ini. Saya biasa dipanggil Pak Jul. Ini aneh-aneh nih kawan ini yang satu ini huruf besar semua. Nggak ada titiknya, nggak ada spasinya, nggak ada ini. Nah, inilah manuskrip aslinya. Huruf besar semua. Tanpa titik, tanpa koma, tanpa nomor, tanpa ya. Nah, kita tinggal-tinggal baca aja pun malasnya minta ampun gitu loh. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Ya, nah ini dia. Jadi pesan moral yang pertama yang mau saya sampaikan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan di sini, penerjemahan Alkitab itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan kita pastikan bahwa kita rajin membaca terjemahan Alkitab dan mengajarkan hal itu kepada seluruh jemaat Kristus yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dalam pelayanan. Nah, selanjutnya
saya mau ngajak Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memahami bahwa penerjemahan Alkitab itu penting kalau kita gunakan bukan hanya satu terjemahan saja. Nah, ini saya kasih tahu contohnya, kontradiksi dalam Alkitab. Nah, pertanyaan dari jemaat yang sudah melek teknologi atau yang kita dengar langsung dari polemik orang yang Islam ya, yang mereka selalu gini, Alkitab itu kontradiksi. Nah, gitu. Contohnya dari Kisah Para Rasul 6 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, saya ambil dari TB. Di Kisah Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, Kisah Para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Loh, ini kan kontradiksi. Ya, yang satu bilang mendengar, yang satu lagi bilang tidak mendengar. Nah, inilah yang kadang dipakai orang untuk menyerang kekristenan. Seolah-olah bahwa terjadi kontradiksi antara Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Rasul 22 ayat 9, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang mau mencoba menyerang kekristenan. Nah, apa solusinya? Kita perlu tekstual secara Yunani. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kata yang pertama itu, kata yang di Kisah Rasul 9 ayat 7, itu adalah aku dalam bentuk mendengar dan pone dalam bentuk kata genitif. Ya, kalau Bapak Ibu punya kapasitas teologis, puji Tuhan. Kalaupun nggak apa-apa. Ngikutin saja, nanti saya akan kasih solusinya bagaimana. Nah, di Kisah Rasul 22 ayat 9, sama-sama pone dan aku, tapi kata bendanya itu adalah akusatif. Jadi kalau Kisah Para Rasul 22 ayat 9 itu adalah kata benda akusatif, kalau Kisah Rasul 9 ayat 7 itu adalah kata benda genitif. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Nah, kita lihat dibantu oleh Cornerstone Biblical Commentary. Nah, aku dalam bentuk genitif berarti secara sederhana mendengarkan suara, sementara aku dalam bentuk akusatif mendengar dengan penuh pengertian atau pemahaman, memahami apa yang didengar. Jadi sudah beda. Ya, kalau dia dalam bentuk genitif berarti dengar. Jadi sama seperti Bapak Ibu dengar suara saya. Nah, itu adalah aku dalam bentuk genitif. Tetapi kalau aku dalam bentuk akusatif, saya yang bicara ini Bapak Ibu nggak ngerti. Nah, itu adalah aku dalam bentuk akusatif. Bapak Ibu dengar tetapi nggak ngerti gitu ya. Sementara aku dalam bentuk genitif, dengar aja. Masalah nggak ngertinya itu nggak jadi soal. Yang penting dengar aja dulu. Ah, gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu, di Kisah Rasul 9 ayat 7 itu adalah mendengar suara itu. Di Kisah Rasul 22 ayat 9 tidak mengerti suara itu. Nah, jadi kalau kita memiliki keterbatasan secara tekstual, kita jadinya apa? Pak Jul, kan nggak semua orang memiliki kapasitas teologi seperti tekstual, belajar bahasa ini, belajar bahasa ini. Nah, disitulah peranannya beberapa terjemahan Alkitab kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa hanya bergantung kepada satu jenis terjemahan kalau seandainya kita belum memiliki kapasitas dalam mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, tentu kita tidak semua memiliki kapasitas itu. Nah, disinilah pentingnya sesuai dengan tujuan kita pada Juminar kita pada pagi hari ini, bagaimana kita memiliki keterampilan untuk menggunakan beberapa jenis terjemahan, supaya sekalipun kita tidak memiliki akses atau kapasitas untuk belajar bahasa Ibrani dan Yunani, beberapa jenis terjemahan itu membantu kita untuk mengerti teks itu. Itu maksudnya Bapak Ibu, ya. Nah, saya jelasin. Ini dia contohnya, ya. Ini terjemahan yang saya buat dari terjemahan sederhana Indonesia. Orang-orang yang ikut bersama saya juga melihat cahaya itu dan ketakutan, tetapi mereka tidak mengerti suara yang berbicara kepada saya. Yang saya bilang tadi, aku dalam bentuk akusatif itu mereka dengar tetapi tidak mengerti. Kalau aku dalam bentuk genetif, dengar saja secara sederhana. Sama seperti Bapak Ibu dengar saya sekarang ini. Tapi ketika Anda dengar dan mengerti saya, berarti Anda masuk dalam aku dalam bentuk akusatif. Tapi kalau hanya Anda dengar saja begitu saja tanpa mengerti penjelasan saya, maka itu adalah mendengar dalam bentuk genetif. Iya. Nah, saya perlu kasih tahu di dalam penerjemahan Alkitab, Alkitab itu dibagi menjadi 4 jenis terjemahan, Bapak Ibu.
Yang pertama itu adalah terjemahan interlinear, yang kedua adalah terjemahan secara harfiah, dan yang ketiga adalah terjemahan berdasarkan arti, dan yang keempat adalah terjemahan bebas atau parafrase. Nah, semakin ke kiri dia semakin harfiah, semakin ke kanan dia semakin parafrase atau bebas. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris, siapa tahu Anda menggunakan beberapa jenis terjemahan bahasa Inggris. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa American Standard Version itu jauh lebih harfiah dibandingkan dengan North American Standard Bible. Jauh lebih harfiah dibandingkan dengan King James Version, dan King James Version jauh lebih harfiah dibandingkan dengan New King James Version. Namun ketika Anda menggunakan King James sama New King James, sebenarnya Anda memiliki satu jenis terjemahan, yaitu apa? Terjemahan harfiah. Walaupun Alkitab Anda dua, tetapi jenis terjemahannya sama. Nah, ini dia. Di sini pentingnya kita menggunakan ini. Nah, di Indonesia ada ILT, Indonesia Literal Translation, mereka yang pakai Elohim. Dan ada TBLAI, ya, terjemahan baru LAI. Jadi kalau kita lihat dari sini, Indonesia Literal Translation itu jauh lebih harfiah dibandingkan dengan terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, misalnya nih Bapak Ibu di sini yang ada di Zoom hari ini. Anda punya dua jenis terjemahan, satu bahasa Inggris, satu lagi bahasa Indonesia. Satu TB, satu lagi King James. Nah, secara technically, Anda masih punya satu jenis terjemahan sebenarnya, yaitu sama-sama terjemahan secara harfiah. Iya. Walaupun Anda memiliki dua jenis terjemahan. Metode penerjemahannya masih sama, sama-sama harfiah. Bedanya apa? Beda bahasa. Nah, itu dia. Nah, yang mau saya sarankan kepada kita semua di sini, seandainya kita tidak memiliki kapasitas masalah tekstual dalam bahasa Yunani dan Ibrani, gunakanlah setidaknya dua jenis terjemahan yang berbeda. Ingat, dua jenis terjemahan bukan dua jenis bahasa. Karena sudah saya sampaikan tadi, ketika Anda punya King James dan Anda punya TBLAI, Anda masih punya satu jenis terjemahan itu. Gunakanlah dua jenis terjemahan, minimal terjemahan secara harfiah dan terjemahan berdasarkan arti. Nah, terjemahan berdasarkan arti di Indonesia itu ada dua. BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, atau BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan TSI, yang mana saya juga terlibat di dalamnya sebagai penerjemah, Bapak Ibu. Nah, bahasa Inggrisnya ada NLT, New Living Translation. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya Alkitab terjemahan NLT, New Living Translation, berarti Anda sudah memiliki terjemahan berdasarkan arti. Terjemahan bebas, di Indonesia namanya Firman Allah yang hidup. Ya, jadi ketika Anda memiliki Alkitab yang tebal itu Firman Allah yang hidup, nah, berarti Anda memiliki jenis terjemahan parafrase. Nah, kalau di bahasa Inggris Living Bible, The Living Bible, dan yang kedua itu adalah The Message. Jadi kalau Anda memiliki beberapa jenis terjemahan, misalnya Anda punya The Message, Anda punya Living Bible, berarti sekalipun Anda punya jenis Alkitab dengan dua bahasa, tapi sebenarnya secara technically Anda hanya memiliki satu jenis terjemahan. Nah, yang mau saya sarankan kepada kita semua di sini, walaupun seandainya kita tidak memiliki kapasitas untuk mempelajari tekstual dan morfologi leksikonnya teks Yunani, kita setidaknya harus memiliki dua jenis terjemahan, yaitu terjemahan harfiah dan terjemahan berdasarkan arti. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya TB, ya milikilah BIMK atau milikilah TSI yang sudah kita terjemahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu melayani di luar negeri, Anda punya King James Version, ya milikilah NLT. Nah, NIV itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Setengah harfiah, setengah arti. Dan agak sedikit harfiah itu adalah NET, New English Translation. Nah, agak sedikit harfiah bahasa Indonesianya ada AYT, Alkitab yang terbuka. Iya, mana tahu Bapak Ibu menggunakan AYT dalam kelompok misalnya atau dalam berkhotbah misalnya, maka Anda menggunakan terjemahan yang agak harfiah tapi kurang seharfiahnya TB atau ILT. Ya, itulah gambarannya Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, jadi banyaknya terjemahan itu kok gitu, Pak? Kan nggak bisa menambahi, mengurangi apa yang tertulis kan, Pak? Iya, ini yang banyak jadi masalah buat kita, Bapak Ibu. Karena nggak bisa Alkitab itu ditambah atau dikurangi, Pak.
Kok bisa ini terjemahannya ini beda, terjemahannya ini beda, dan ini terjemahannya ini beda. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita harus bedakan mana yang disebut salinan Alkitab, mana yang disebut dengan terjemahan Alkitab. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri kita ini, ya kiri ini adalah salinan Alkitab dalam manuskripnya. Dan yang di sebelah kanan ini adalah terjemahan Alkitab. Jadi kita harus kenali dulu Alkitab kita Bapak Ibu. Nah, saya ambil contoh ini, TB dari LAI. Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian bawah, atau di atas dulu ya, Alkitab terjemahan baru. Teks perjanjian lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani dan Aram. Teks perjanjian baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Nah, perhatikan di sini, terjemahan ini, nah ini dia. Jadi Alkitab, terjemahan Alkitab itu boleh direvisi Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu, oh nggak bisa Alkitab direvisi. Iya, manuskripnya yang nggak bisa direvisi Bapak Ibu. Terjemahannya bisa. Kenapa? Ini terjemahan daripada yang ini. Yang kanan ini adalah terjemahan dari yang kiri ini. Nah, yang kiri ini yang nggak bisa ditambahi dan nggak dikurangi. Tapi kalau terjemahan yang sebelah kanan ini bisa direvisi. Jadi kita jangan terlalu parno atau apa ketika LAI merevisi terjemahannya. Terjemahannya yang direvisi, bukan manuskrip aslinya yang direvisi. Ini harus kita pahami supaya jangan salah. Seandainya ada jemaat atau teman kita atau anggota kelompok kecil, kok bisa diterjemah revisi? Bisa diterjemahkan Alkitab? Bukan. Ini terjemahan Alkitab. Jadi kita harus kenali Bapak Ibu, mana dia manuskrip, mana dia terjemahan. Yang bisa direvisi itu adalah terjemahan. Yang tidak bisa direvisi itu adalah manuskrip aslinya. Ya, ini dia. Jadi pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat dari pemaparan pagi ini adalah kita harus menggunakan setidaknya 2 jenis terjemahan, yaitu terjemahan secara harfiah dan terjemahan berdasarkan arti. Itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk mengajar seandainya Anda tidak memiliki kapasitas untuk belajar tekstual Alkitab seperti yang saya buat sekarang ini. Karena memang kapasitas kita, tugas kita, dan fungsi kita tidak sama Bapak Ibu. Ya, jadi ada yang mungkin ahli dalam tekstual Yunani Ibrani, tapi ada juga yang tidak. Nah, saya yang tidak memiliki kapasitas itu gimana Pak Jul? Minimal kita memiliki 2 jenis terjemahan, yaitu terjemahan secara harfiah dan terjemahan berdasarkan arti. Kalau bahasa Indonesia bisa pakai TB dan TSI, atau TB dan BIS atau BIMK. Kalau bahasa Inggris bisa pilih salah satu, King James Version K, tapi harus kawannya NLT atau New Living Translation. Itu akan membantu kita nanti. Nanti saya akan lihat, tunjukkan contoh bagaimana ini sangat membantu kita semua. Ya. Nah, kalau misalnya ketemu ayat yang membingungkan atau sulit, nah ini dia aplikasinya. Pakailah terjemahan Alkitab versi lain. Jangan tafsirkan sendiri karena dorongan hati, analisa pribadi pikiran kita sendiri, atau seolah-olah itu dorongan atau bisikan dari Roh Kudus. Nah, ini kita harus hati-hati ya, jangan ya. Nah, kita sekarang sudah dibantu oleh teknologi Bapak Ibu. Ya, ada yang gratis, ada yang bayar. Yang mau gratis pakai Eastwood, kalau yang berbayar itu pakai BibleWorks, Logos atau Accordance. Nah, contoh betapa pentingnya beberapa jenis terjemahan. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ketika saya tanya kepada hamba Tuhan, ini muncul macam-macam penafsiran. Ada yang bilang bahwa ini adalah talenta, ada yang bilang ini adalah berkat, ada yang bilang bahwa ini adalah persembahan. Makin kita beri persembahan kita lebih banyak, maka semakin besarlah kita mendapat keberkat atau berlimpah-limpah. Ya ampun. Nah, inilah satu ayat yang sama, tetapi memberikan 3 setidaknya penafsiran yang berbeda. Inilah bahayanya kalau kita hanya tafsir to. Nah, dalam teks Yunaninya, ostis gagike, dotesute aptu keripesute. Ostis de uike, ke uike aptu sute apaptu. Ini bahasa Yunaninya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ini dia. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuannya lagi sehingga berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuannya untuk mengerti itu darinya. Itu artinya. Jadi bukan persembahan, bukan talenta, bukan macam-macam gitu ya.
Jadi dengan adanya terjemahan yang lain, itu akan menutup semua kemungkinan penafsiran-penafsiran yang liar tentang ayat yang kita baca, Bapak Ibu. Kalau kita hanya baca tadi TBLAI, kita nggak ngerti nih. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpah. Apa itu? Dengan adanya terjemahan yang lain, membantu kita bahwa yang apa itu adalah kemampuan untuk mengerti ajaranku. Jadi kalau kita memiliki kemampuan untuk mengerti ajaran Tuhan, itu akan ditambahkan lebih lagi. Jadi bukan berkat, bukan persembahan, bukan talenta. Coba bayangkan jauh sekali maknanya dari teks aslinya. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita ajarkan ini Bapak Ibu. Waduh, luar biasanya kita menyesatkan orang yang mendengarkan. Disinilah pentingnya kita menggunakan beberapa jenis terjemahan. Nah, saya tunjukkan lagi betapa pentingnya beberapa jenis terjemahan. Nah, ini saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu semua. Kiri atau kanan Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu disalibkan kiri atau kanan? Nah, banyak orang akan menjawab kanan. Kenapa ya? Dari dulu kami tengoknya salib begitu, begitu ya. Ya memang kanan begitu, nggak mungkin sebelah kiri, walaupun mungkin saksi Yehova mengaku yang sebelah kiri. Nah, mari kita lihat teksnya. Inilah pentingnya kajian tekstual kepada kita Bapak Ibu. Nah, di Matius 27 ayat 37, epanotes kepales aftu, di atas kepalanya. Matius 27 ayat 37. Nah, sekarang kembali kita kepada gambar ini. Tulisan itu di atas mana? Yang satu ini, yang kiri ini pasti di atas tangan ya. Yang ini pasti di atas kepala. Jadi secara teks, benar ya, di atas kepalanya terpasang tulisan. Kan, tapi bisa juga ini di atas kepala kan Pak Jul. Ini kan karena memang dipakukan di sininya tangannya. Kan secara teknis sebenarnya dia di atas kepala. Oke, kita terima dulu. Jadi ini tidak bisa meyakinkan bahwa Yesus disalibkan dengan cara yang kiri atau kanan. Karena memang ini pun masih bisa dikategorikan sebagai yang di atas kepala. Nah, kita baca lagi. Nah, di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, pakunya berapa Bapak Ibu? Jamak atau satu? Kalau kita lihat teks TB ini, ayo, bisa bantu saya di chat juga boleh, ya, langsung buka mikrofonnya juga boleh. Ini pakunya jamak atau tunggal ini Bapak Ibu? Tunggal. Tunggal, iya. Loh, berarti ini dong. Kan tunggal. Ini kan dua, jamak ini. Gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita lihat secara tekstual. Nah, perhatikan secara tekstualnya Bapak Ibu. Kata paku, ilon, itu diterjemahkan memiliki bentuk kata plural, kata benda plural. Kalau kita lihat teks Yunaninya, paku yang di tangan Yesus itu adalah plural. Jadi dengan adanya kajian tekstual Yunani, akhirnya kita bisa katakan pemahaman saudara-saudara kita yang dari saksi Yehova itu salah. Karena apa? Teks Yunaninya, paku di tangan Yesus itu plural, jamak, bukan singular. Tapi TB tadi terjemahkannya satu paku, Pak Jul. Nah, disinilah pentingnya kita menggunakan terjemahan yang lain. Nah, di TSI yang kita terjemahkan, paku-paku besar itu. Kenapa? Karena plural dalam teks Yunaninya. Jadi, apa yang lemah di TB ditutupi dengan TSI yang kita terjemahkan, Bapak Ibu. Bukan kita mau ganti terjemahan TB. Itulah pentingnya kita menggunakan beberapa jenis terjemahan. Nah, bahasa Inggris jelas. Nails. Plural. Lebih dari satu. Makanya kita perlu menggunakan beberapa jenis terjemahan sehingga pada saat kita diundang atau kita diminta untuk menyampaikan khotbah, tidak hanya murni menggunakan agenda lah atau almanak lah atau apalah yang sudah ditetapkan mungkin dalam sinode tertentu. Sehingga apa? Udah itu aja kita ajarkan kepada jemaat. Kita harus telaah Bapak Ibu, jangan sampai yang namanya manusia memiliki keterbatasan. Jangan sampai keplek ya, letter-let langsung apa yang ada di situ kita sampaikan tanpa kita telaah, tanpa kita teliti Bapak Ibu.
Nah, saya mengajak kepada kita semua di sini, siapa tahu kita ada hamba Tuhan atau pendeta atau yang bergelut dalam pelayanan kita di sinode atau di gereja kita masing-masing, kita harus selektif, kita harus antisipatif, dan kita harus teliti dalam hal itu. Jadi inilah pentingnya menggunakan beberapa jenis terjemahan supaya Bapak Ibu dapat mengaplikasikannya dalam pelayanan kita. Jadi saya ingatkan kembali kepada kita semua di sini, kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki kapasitas untuk belajar secara tekstual seperti yang saya buat tadi, aku dalam bentuk genetif atau akusatif. Nah, beberapa jenis terjemahan ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan ya, walaupun mungkin kita tidak semua pendeta, kita tetap hamba Tuhan. Kita setidaknya memiliki dua jenis terjemahan, terjemahan secara harfiah dan terjemahan berdasarkan arti. Kalau bahasa Inggris, silakan pilih King James kah? Tapi jangan dua-dua, King James dan King James Version, New King James Version. Karena secara teknikal, itu hanya satu jenis terjemahan, yaitu terjemahan secara harfiah. Gunakanlah misalnya NLT, New Living Translation, atau The Living Bible, atau The Message. Kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Indonesia, kalau sudah punya di rumah sendiri TB, jangan hanya TB saja, habis itu King James lagi. Kenapa? Ini sama jenis terjemahannya, sama-sama terjemahan secara harfiah, walaupun beda bahasa. Nah, kita harus miliki terjemahan berdasarkan arti, misalnya menggunakan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari, atau Bahasa Indonesia Masa Kini, atau TSI yang kita sudah terjemahkan. Jadi, kalau seandainya Bapak Ibu tidak memiliki kapasitas tekstual Yunani Ibrani, maka beberapa jenis terjemahan ini akan membantu Bapak Ibu dalam pelayanan. Ingat, saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, kita wajib memiliki minat baca Alkitab yang baik. Jangan sampai itu menjadi parameter bahwa kita mengalami kemunduran secara rohani. Saya sudah sampaikan tadi, kita harus bedakan mana manuskrip, mana terjemahan. Terjemahan yang bisa direvisi, bukan manuskrip yang bisa direvisi. Jadi jangan nggak usah parno, nggak usah terlalu bagaimana berespon yang lain-lain ketika ada lembaga Alkitab yang merevisi terjemahannya. Namanya terjemahan, kan udah jelas ya, terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini terjemahan Bapak Ibu, bukan manuskrip. Dan saya sudah tunjukkan tadi beberapa jenis contoh. Pentingnya beberapa jenis terjemahan supaya memudahkan kita dan mencegah kita jangan sampai kita menafsir secara salah. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sangat panjang dan lebar ya Bapak Ibu ya. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh Oke. resen, boleh tulis di chat. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Bu Mariana. Ya, Pak Jul, makasih ya Pak. Saya selalu ingat slogannya Bapak, jangan Siap. benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Amin. Makasih Bu Mariana. Karena saya subscribe TikTok maupun ininya apa YouTube-nya. Ya, puji Tuhan Bu. Iya, saya senang sekali, senang banget dengan pengajaran Bapak. Nah, Puji Pak, ini Tuhan. saya mau tanya nih, Pak. Ya, silakan. Nah, di mana letak Roh Kudus dalam membimbing kita untuk menafsirkan, Pak? Kan tadi Oke. Bapak bilang jangan menerjemahkan dengan beda-beda ya supaya untuk penafsiran yang itu aja. Baik. Nah, Roh Kudus terlibat mulai dari awal sampai akhir, Bu. Jadi jangan kita masukkan dia dalam, karena ingat ya, Roh Kudus itu adalah Allah yang memenuhi semua ruang dan waktu dan dia omnipresent. Tinggal bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Itu yang jadi masalah. Kadang kita tidak bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara kita. Karena Betul, apa? Langsung otomatis. Nah, bagaimana caranya? Kita kembali ke teks, Bu Mariana. Apa yang dikatakan teks itu yang kita harus ikuti. Karena memang sudah jelas di dalam Timotius, segala tulisan yang diilhamkan. Loh, berarti apa? Patronnya itu adalah tekstual. Jadi kalau misalnya dalam teksnya itu ada, dan itu tidak bertentangan, nah kita patokannya ke sana, Bu. Jadi jangan kita buru-buru dulu, begitu ada ketemu ayat yang sulit, langsung buka buku tafsir. Salah. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di YouTube channel, kita yang dari latar belakang karismatik, ya kita akan belajar teologi sistematika karismatik. Kita yang belajar dari Injili, ya kita akan belajar teologi sistematika Injili.
Ketika kita nanti dari ortodoks, kita akan belajar teologi sistematika ortodoks. Ketika kita dari baptis, kita akan belajar teologi sistematika baptis. Ketika kita nanti dari Messianic Jews, kita akan belajar dari Messianic. Nah, sementara teks Alkitab itu cuma satu. Makanya di dalam YouTube channel itu saya musuh semua orang, Bu. Iya, musuh semua orang. Ketika saya bahas tentang Islam, semua Kristen setuju sama saya. Mantap Pak Jul. Mau Katolik, mau Ortodoks, mau Protestan, mantap gitu. Tapi ketika saya bahas bahwa Yesus bukanlah satu-satunya anak Maria, karena dalam teks Yunaninya Prototokos, anaknya yang sulung, ya kalau dibilang anak sulung, ya sudah pasti ada anak bungsunya. Wah, dua. Katolik sama Ortodoks, wah jangan dengarkan YouTube channel tidak biasa, sesat itu, udah jadi musuh, ya kan? Nah, ketika saya bahas, kita itu jangan makan darah ya. Nah, yang karismatik, mantap Pak Jul, gitu. Yang makan darah, nggak benar itu si kawan itu begini, ya. Nah, akhirnya saya sudah musuh Protestan yang makan darah dan Injili. Ketika saya bilang perpuluhan bukan milik pendeta, yang karismatik bilang, wah, anti karismatik kawan itu. Jangan dengarkan dia. Loh, saya tadi udah dikawani sama karismatik, tapi sekarang saya dibenci sama karismatik. Ya, saya musuh dari semua. Ya, ketika saya bilang Sabat itu bagi Yahudi. Jadi kalau Anda Kristen dan tetap Yahudi, Anda tetap jalankan Sabat. Jangan enggak. Kenapa? Perjanjian kekal antara Musa, dalam hukum Musa itu nggak bisa dibatalin. Saya bilang, wow, yang dari Seven Adventist, wow, jangan dengarkan Zulkifli, begini. Saya musuh dari semua denominasi. Kenapa? Inilah yang dibangun oleh teologi sistematika. Saya itu penerjemah, saya bilang selalu. Saya itu bukan penafsir. Apa kata teks itu yang saya sampaikan. Mau bertabrakan sama semua denominasi, tidak masalah sama saya. Saya lebih bagus, satu Yesus katakan saya benar, itu jauh lebih bagus daripada semua orang dunia bilang saya benar, tetapi Yesus bilang saya salah. Karena kebenaran bukan suara terbanyak. Kebenaran itu sang firman. Nah, itu sama saya prinsipnya, Bu Mariana. Jadi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi. Dari mana kita bisa tahu peranan Roh Kudus? Tinggal kepada teks. Kalau teksnya bilang begitu, ya ikuti. Gak usah bilang, oh Tuhan berbicara kepadaku. Ada ilhamnya yang baru. Nggak ada ilham Tuhan yang baru. Dia hanya mengukuhkan apa yang sudah pernah diilhamkannya sebelumnya dalam tekstual. Gambarannya kira-kira begitu, Bu Mariana. Semoga membantu, Bu. Iya ya Pak. Jadi to confirm aja ya Pak Ya, ya. Jadi mengkonfirm. Roh Ya, Kudus itu confirm apa yang sudah ada ya setuju. Pak ya. Jadi Roh Oh, Kudus yang itu mengkonfirmasi teks yang sudah diilhamkannya dulu, bukan menambahi atau mengurangi apa yang sudah dikonfirmnya, yang dituliskan dulu. Kira-kira begitu, Bu Mariana. Pak, nanti masalah bahwa ada pengertian-pengertian yang baru lagi, asal sesuai dengan Ya, yang sesuai dengan aslinya, tekstual. Benar. itu nggak masalah ya Pak ya? Tidak masalah, Bu. Yang penting ya, esensi daripada tekstual itu tidak lari. Contoh misalnya, kalau kita berdoa ya karismatik, ya saya bukan merendahkan karismatik, saya karismatik. Saya harus kata. Misalnya kita berdoa, ya Tuhan kau memberkati persembahan yang diberikan oleh hamba-hambamu. Berkatilah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kita lihat di dalam teksnya itu bukan persembahan, itu benih firman. Nah inilah coba kan, kita kaitkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tekstual. Apa yang kuikat di bumi akan terikat di surga. Aku berkata, keluar setan. Itu bukan cerita pengeluaran setan. Itu bicara tentang otoritas yang ditegakkan di dalam gereja. Nah, ketika saya sampaikan itu, banyak orang yang protes sama saya. Bukan itu. Nah, ini tadi. Karena tidak melihat tekstual, Bu. Gitu. Jadi saya dibilang musuh semua orang. Nggak apa-apa. Asal jangan saya jadi musuh Kristus. Gitu aja lah gambarannya, Bu. Pak Semoga Zul, membantu, Bu Mariana. Makasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Thank you so Tuhan much. berkati. Pak Zul, saya mau Terima kasih. Terima Pak Zul, kasih. saya mau tanya ya Pak Zul ya. Silakan, Pak. Maaf saya tidak bahasa Yunani saya juga tidak terlalu baik ya, tapi Silakan, Pak. tapi Silakan. saya ada suatu kebingungan Pak. Bagaimana kita menafsirkan 1 Petrus 3 Ya. ayat 18 sampai 20. Sebentar ya, Pak. 1 Petrus 3, kita buka sama-sama ya Bapak Ibu. Ini bukan hanya Pak Pius saja yang belajar, kita sama-sama belajar. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Ayat 18 sampai 20 ya. Oke. Ya. Ya, di dalam roh ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, dan roh-roh itu yang dahulu. Nah, ini ya, memberitakan Injil di situ bukan Injilion ya, Pak.
Teks Yunaninya itu tidak memberitakan Injil dia, hanya menyampaikan kabar bahwa aku telah berkuasa atas maut. Nah, kalau nanti Pak Pius bisa lihat misalnya menggunakan Bible Works atau menggunakan Logos, Bapak Ibu, Bapak nanti bisa lihat di dalam teks Yunaninya itu bukan memberitakan Injil-Injilion, Pak. Itu artinya bahwa pemberitaan Injil yang digunakan di dalam 1 Petrus 3 itu bukanlah memberitakan Injil, cuman diterjemahkan oleh LAI itu memberitakan Injil. Sebenarnya itu bukan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara atau di Hades, Pak. Ya, jadi itu menyampaikan kabar bahwa aku telah berkuasa atas maut dan aku itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu bahwa aku memegang kunci maut, kerajaan maut, Pak. Jadi kata memberitakan Injil di situ bukanlah Yesus menyampaikan seolah-olah mereka akan diselamatkan. Tidak. Ya, mereka hanya ngasih tahu Tuhan Yesus sampai ke Hades itu mengasih tahu bahwa aku berkuasa sepenuhnya atas maut dan kerajaan maut. Jadi kalian yang tertinggal di sini mulai dari zamannya Anu sampai sekarang itu akan dikeluarkan dalam penghakiman di tahta putih. Itu, Pak. Ya, jadi terjemahan sebetulnya kalau LAI menerjemahkan menjadi Injil, ya itu bahasa aslinya apa? Sebentar saya munculkan dulu ya, Pak. Ya. Sebentar. Saya buka dulu aplikasi saya. Kita lihat ya. Agak lama ya, Pak. Nggak apa. Sambil menunggu Pak Sul. Terima kasih Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Bagaimana yang sedang dibahas sama Pak Yonatan Purnomo, Pak? Kurang jelas suaranya, Pak. Pendapat Bapak tentang apa yang sedang dibahas oleh Pak Yonatan Purnomo, dokter dari Ya. Sudah saya bahas juga sih sebenarnya beberapa. Nanti saya singgung juga ya, Pak. Saya udah sebentar, ayat 19 ya. Oke. Ya, bahasa Yunaninya keriso, Pak. Keriso, artinya Iya, keriso. Ya, keriso itu berkhotbah, mengklaim, proklaim gitu ya, Pak. Keriso, Pak, bukan Injilion, Pak. Ya, bukan Injilion ya. Jadi Ya. maksudnya itu karena ini begini, Pak ya. Di dalam silakan. pengakuan iman rasuli Nah, yang lama, ya. dikatakan bahwa turun ke neraka. Tapi ke yang neraka baru, salah, Pak. Loh ya itu yang lama, terjemahnya lama. Tapi yang baru disebutkan turun ke tempat dunia orang mati. ke mana? Ke alam maut. Alam maut, ya. Alam maut sama. Ya. Tapi gereja Katolik mengatakan ke tempat penantian, dan saya pikir itu ada baiknya, ada betulnya, Pak. Karena bukankah kita menanti pengadilan tahta putih? Ya. Pada saat itu. Oke, Pak. Jadi penerjemahan neraka sebenarnya ini kita harus paham ya. Di dalam dunia orang mati itu ada dua, Pak. Yang pertama Hades atau Sheol, yang kedua adalah Firdaus. Nah, Sheol itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Ada yang disebut dengan Tartarus, ada yang disebut dengan Sheol, ya. Nah, Tartarus itu adalah tempatnya para malaikat dirantai, Pak. Itu di dalam 1 Petrus jelas ya, dalam teks Yunaninya jelas itu adalah Tartaru. Jadi ketika dibilang neraka enggak, karena bahasa Yunaninya neraka itu tidak ada kita temukan di dalam Alkitab, yang ada Gehenna. Itu yang diibaratkan sebagai Gehinom, Pak. Jadi ketika dibilang neraka ya saya tidak setuju, karena neraka Alkitab LAI pun membuat itu neraka. Jadi sebenarnya kata neraka itu tidak tepat. Yang benar itu adalah Hades atau dunia orang mati atau yang disebut dengan alam maut, Pak. Jadi kalau begitu, Gehenna itu sama dengan Gehinom ya, dalam bahasa Ibrani. Gehenna. Tapi itu nanti setelah kematian kedua, setelah iblis ditangkap, Pak. Itu nanti kejadiannya di kitab Wahyu. Jadi nggak langsung dimasukkan ke Gehenna. Masih dimasukkan ke Tartarus, Pak. Jadi kalau gitu nggak salah ya orang Katolik ke alam penantian dia diibaratkan itu sebagai tempat peristirahatan sementara. Nah, tapi tempat peristirahatan sementara itu dia mengalami penderitaan atau tidak? Tidak, Pak.
Iya, kalau kita di dalam Kristus tidak. Kita itu di mana namanya? Di Firdaus. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus kepada yang di sebelah kanan, pada hari Iya. ini engkau juga akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Jadi Iya, Firdaus itu adalah transisi kita sebelum nanti masuk ke dunia baru Allah. Makanya Oh, saya iya, sudah iya. pernah sampaikan kepada kita bahwa ketika kita katakan telah berpulang ke rumah Bapa itu tidak tepat. Kalau berpulang ke rumah Bapa itu adalah kita sudah sampai di level dunia baru Allah. Tapi kalau kita bilang telah beristirahat dengan damai atau rest in peace, itu benar. Di YouTube channel saya munculin, Pak. Jadi inilah salahnya Iya. kebanyakan banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa membedakan mana rumah Bapa dalam konsep pernikahan Ibrani kuno dengan langsung menyebutkan siapa yang mati itu langsung pulang ke rumah Bapa. Nah, saya sudah bahas di YouTube channel, Pak. Jadi nanti untuk Oh, iya. dunia orang mati mungkin sekali waktu kita akan bahas. Kalau insya Allah ada waktu nanti kita akan buat, Pak, topiknya khusus itu. Silakan. Ya, Ya, nanti kita akan terima bahas, kasih, Pak. Pak. Keren, Terima Pak. kasih. Waktu. Ya, Terima itu kasih, keren, Pak, ya. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, Ya, nah makasih, untuk Pak yang Pius. pertanyaan Bapak tadi Ya. mengenai Pak Eh, Purnomo, ya, saya beliau memang mengaku sebagai tokoh Bizantin. Sebenarnya yang tokoh Bizantin itu saya, Pak. Ya, Oh, walaupun gitu, mungkin Pak. beliau menerjemahkan Byzantine text, silakan saja. Ya, saya bersyukur ada teman-teman yang menerjemahkan Byzantine text. Tetapi sebenarnya saya lah tokoh Byzantine text Indonesia. Waktu sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya ketemu sama Pak Bambang Nursena, saya bilang, Pak, saya mau menerjemahkan Byzantine text. Nah, beliau katakan kepada saya, Bung, kalau Anda menerjemahkan Byzantine text, Anda adalah orang pertama Indonesia yang menerjemahkan Byzantine text. Namun saya tidak bisa bantu karena saya adalah orang Syria, teks Aramik, bukan teks Yunani gitu. Tapi saya sangat mendukung dan berdoa supaya Bung bisa selesaikan terjemahan Bizantin. Nah, puji Tuhan saya sudah selesaikan terjemahan Bizantin jauh sebelum Pak Nomo dengan kajian-kajian beliau gitu. Tapi bagi saya adalah cara beliau untuk tanda kutip ya, untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi suatu bahan bagi orang-orang polemik Islam, saya pikir tidak bijaksana gitu ya. Ya bagaimana membedakan, kita nggak perlu membedakan sesuatu yang sudah berbeda awalnya, begitu ya. Byzantine text itu berbeda dengan Nestle Aland United Bible Society text. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui teks asli Perjanjian Baru itu bukan cuma 2 ya, 4 gitu ya. Jadi dia Alexandrian text type, Byzantine text type, Caesarian text type, dan Western text type. Nah, cuma 2 yang paling dominan digunakan di seluruh dunia. Yang itu adalah Byzantine text type dan Alexandrian text type. Nah, Alexandrian text type itulah United Bible Society text yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kita Yayasan Dwi Pranata Atmaja menerjemahkan Byzantine text. Begitu dia. Nah, ini sudah 2 beda yang berbeda. Gimana kita membedakan yang sudah beda? Ya sudah beda pasti gitu. Jadi nggak perlu dibedakan lagi karena memang sudah beda. Begitu ya. Jadi pendekatan seperti ini yang membuat banyak hamba Tuhan bingung. Loh, kok bisa begini? Kok bisa begini? Ya iya, karena hamba Tuhan juga nggak tahu kalau teks penerjemahan itu ada 4. Begitu ya. Jadi ini yang nggak banyak dipahami oleh orang. Tapi ya sudahlah. Itu untuk membuat kita jadi punya pemahaman yang sama Bapak Ibu. Jadi ada 4 sumber penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Alexandrian text type, Byzantine text type, Western text type, dan Caesarian text type. Nah, yang pada umumnya itu 2. Dan mayoritas semua lembaga penerjemahan Alkitab menerjemahkan melalui United Bible Society text. Itu yang teksnya digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Ibu. Cuman mungkin cara beliau yang saya pikir kurang bijaksana, langsung menyerang LAI dan lain sebagainya sampai membuat orang ya termasuk juga apakah Yesus dibangkitkan atau membangkitkan dirinya sendiri, itu saya sudah bahas di YouTube channel Bapak Ibu. Silakan nanti lihat di situ. Saya udah kemarin kirim YouTube channel saya sama Ibu Jenny, semoga di-share nanti di grup supaya bisa jadi berkat juga sama teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak Terima Abraham. kasih, Pak. Belum, Pak. Masih ada 2 yang dari chat, Pak. Silakan. Ya, Ini minta maaf, panjang ini. sebentar aja Pak Abraham. Sabar ya Pak ya. Silakan. Kasihan Masih ada nanti waktu. yang di Nggak dalam apa-apa, chat nggak ini. apa-apa. Pak Silakan, Kenfat menanyakan bagaimana kok bisa Pak Sul menjadi Kristen. Alhamdulillah. Yang kedua, dari S24 FE, ini Pak Sul tolong dijelaskan bagaimana kita memahami Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Oke. Nah, Makasih Pak. Sesudah terima itu nanti kasih. Pak Abraham Nah, yang terakhir ya. Ya, saya tipikalnya orang yang murtadin yang nggak mau banyak kasih kesaksian ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya belajar, saya seorang penerjemah Alkitab. Kesaksian para penulis Alkitab tentang dirinya sendiri itu sangat kecil di Alkitab ya. Jadi
kalau saya diundang untuk, wah Pak Jul kasihlah kesaksian kenapa bisa jadi Kristen gini ya. Nah saya bukan tipikal murtadin-murtadin yang lain. Kalau dikasih 45 menit atau 1 jam, semua waktu itu habis untuk dirinya sendiri, bukan menyampaikan kebenaran Alkitab. Nah karena saya adalah penerjemah Alkitab, jadi saya hanya singkatkan saja. Contoh ya, kalau Paulus nyampaikan kesaksian pribadinya itu kecil. Kesaksian Kristus yang paling banyak diajarkannya. Nah singkatnya aja Pak, Bu. Saya jadi Kristen itu karena pembelajaran murni dari Al-Quran dan hadis. Tidak ada mujizat, tidak ada penglihatan, tidak ada hal-hal yang lain. Jadi murni berdasarkan pendekatan perbandingan tekstual. Nah itulah yang sampai saya pada sekarang. Nah kalau Bapak Ibu lihat nanti YouTube channel saya, buku yang di belakang saya itu adalah buku yang asli. Nah itu saya belajar. Ya itu pembelajaran yang saya buat. Singkatnya itu aja Pak. Saya nyampaikan, saya nggak mau panjang lebar seperti murtadin-murtadin yang lain yang habiskan waktunya sampai berjam-jam untuk cerita dirinya sendiri. Saya mau menceritakan tentang Kristus. Nah, pertanyaan yang kedua di kolom chat tadi sebentar tentang Efesus ya. Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Kita buka sama-sama Bapak Ibu. Efesus 4. Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Ya. Nah, kalau seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kan kita ini agak bingung nih menggunakan TB. Nah, coba gunakan di aplikasi di handphone kita atau di smartphone kita terjemahan sederhana Indonesia. Ya, jadi kalau kita baca di ayat 8 sampai 9, mengenai hal itu sudah dinubuatkan. Setelah memenangkan peperangan, Tuhan naik kembali ke tempat tertinggi. Dia sudah mempermalukan semua pihak yang memusuhinya, dan mereka dipaksa untuk mengikutinya dari belakang sebagai tawanan perang. Nah itu diambil dari Mazmur 68 ayat 18. Nah perhatikan bahwa pemazmur mengatakan bahwa sesudah Tuhan menang dia naik kembali. Untuk bisa naik berarti Kristus sebelumnya berada di bawah. Itu artinya dia sudah pernah turun di tempat yang paling rendah di bumi. Jadi saya berharap kalau seandainya ada ayat yang membingungkan di antara Bapak Ibu semua ketika menggunakan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, gunakan terjemahan sederhana Indonesia yang sudah kita terjemahkan Bapak Ibu. Ya bisa di-download di Play Store ya, sudah saya tunjukkan tadi. Sebentar saya tunjukkan lagi, munculkan lagi supaya Bapak Ibu bisa gunakan ya. Bentar. Ini dia caranya. Ini ya. Nah ini Alkitab kita yang biasa begini, Alkitab Sabda atau Yuku, itu diklik. Nah habis itu nanti di sebelah kanan itu ada tulisan TB. Nah TB itu diklik, nanti munculnya seperti ini versi lain. Versi lainnya diklik, ketik kata sederhana, nanti akan muncul terjemahan sederhana Indonesia. Titik 34 itu adalah yang saya terjemahkan Bapak Ibu bersama tim. Saya adalah lembaga penerjemah Alkitab itu. Nah, Bapak Ibu itu akan membantu kalau seandainya ketemu ayat-ayat yang mungkin sedikit membingungkan, itu yang gunanya Juminar kita pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk membantu Bapak Ibu menggunakan beberapa jenis terjemahan dalam pelayanan. Semoga membantu, Pak. Bisa diulang, Pak? Anu ya, Pak. Oh, Saya nggak sebentar. Pak Zul, saya punya edisi yang 33, Pak. Nggak apa-apa. Sekarang udah 34, tinggal klik aja tanda bintang, tanda pagar itu Pak, tanda seru di situ sebagai tanda notifikasi. Itu nanti secara otomatis terupdate dia Pak. Oh gitu ya. Ya, terupdate Pak Yusa. Ya, ini ya Bapak Ibu. Jadi klik kata Alkitab, klik aplikasi Alkitab di Android kita. Yang Alkitab yang begini terserah warna ini atau warna hijau sama. Tapi jangan yang di tengah ini ya, yang di tengah ini punya saya ini ya, yang ini yang bulat ini. Nah, yang ini aja, yang ada salibnya, ya. Terus diklik TB bagian atas, ya. Setelah TB bagian atas diklik, itu akan muncul seperti ini, versi lain. Nah, setelah klik versi lain, nanti akan muncul yang begini, ketik kata sederhana di sebelah kiri atas. Nanti akan muncul itu terjemahan sederhana Indonesia edisi 3.4. Nah, itu yang kita terjemahkan Bapak Ibu. Itu akan membantu kalau seandainya ada ayat-ayat yang membingungkan bagi Bapak Ibu untuk sampaikan. Nah, itu bisa jelasin. Ya, itu akan membantu. Di dalam lembar ini ada bahasa asli ya, Pak? Bahasa Yunani ya? Belum Pak, Alkitab khusus Murtadin yang pakai bahasa Yunani Pak. Insya Allah nanti sekali waktu, kalau ada versi cetaknya, kita sudah cetak Pak. Kalau misalnya Pak
Pak Pius mau, insya Allah nanti saya bisa kirimkan Pak Alkitab khusus Ya, Muqtadin yang ada teks Yunaninya. Bu Yani saya tahu alamatnya Bapak ya. Ya, Bu Yeni tahu. Ya, nanti Ya. saya Siap. Oke, Ya, terima kasih Pak. siap Pak, siap. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jadi misalnya nanti bukan hanya Efesus, yang lain-lain pun kalau ketemu nanti ayat-ayat yang sulit dimengerti, gunakan terjemahan sederhana Indonesia supaya itu bisa memudahkan kita untuk ini ya. Kita pakai dalam pelayanan kah apa gitu ya. Oke, ada lagi silakan. Pak Ada Abraham, silakan Pak Abraham. Pak Abraham Nathan, silakan. Iya, Pak Abraham Nathan. Di unmute dulu Bu. Ya, maaf Pak. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Zulkifli. Silakan luar Pak. biasa ini ya, luar biasa. Saya ingin menanyakan banyak hal sebenarnya ya, tapi yang penting itu bagaimana menerjemahkan ayat-ayat yang bertentangan ya, yang tadi Bapak beri contoh itu Ya. bagus sekali ya. Nah, sekarang ini yang paling besar saya lihat pertentangannya itu adalah masalah Yakobus 2 ayat berapa itu ya? Bahwa kamu diselamatkan Karena iman. oleh perbuatan bukan hanya karena iman. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kamu diselamatkan hanya karena iman. Iya Bagaimana Pak. ini? Seolah-olah kontradiksi. Ya, seolah-olah kontradiksi kalau kita tidak tahu budaya dan historical Ibrani, Pak. Kalau dalam Ibrani, budaya Ibrani, Pak, seperti yang Yakobus itu kan adiknya Yesus ya. Rasul Yakobus itu bukannya Rasul Yakobus adiknya Yohanes yang menuliskan Yakobus ya, Pak, Bapak Ibu, biar tahu. Ya, jadi Yakobus adiknya Yesus ya, bukan Yakobus saudaranya Yohanes ya. Jadi kalau kita memahami budaya Ibrani itu bukan abstrak, budaya Ibrani itu konkret. Ya, jadi ketika kita katakan beriman, nah konsep Helenistik, iman itu abstrak. Kalau konsep orang Ibrani, iman itu perbuatan, Pak. Jadi kalau kita katakan kita beriman tapi kita tidak berbuat, itu sama dengan tidak beriman. Nah, lihat Paulus itu ngomongnya kepada orang-orang Yunani, Pak. Jadi kalau orang Yunani bicara tentang iman, pistis, dia itu bicara tentang sesuatu yang abstrak. Jadi ini bukan bertentangan. Kalau kita bilang bahwa kita beriman tetapi kita tidak menunjukkan perbuatan kita, dalam konsep Ibrani kuno itu sama dengan tidak beriman. Itu dia, Pak. Karena iman, pistis itu tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Itulah konsep Ibrani, Pak. Jadi ketika Yakobus ngomong itu kepada orang Yahudi langsung tahu bagaimana kamu bisa katakan bahwa kamu beriman kalau kamu tidak menunjukkan perbuatan, karena iman itu selalu identik dengan perbuatan. Nah, gitu dia, Pak. Jadi bukan kontradiksi. Yakobus menyampaikan iman itu satu paket dengan perbuatan. Paulus menyampaikan diselamatkan dengan iman, tidak mungkin kau beriman tanpa perbuatan. Kau beriman kepada Yesus, apa mungkin kau beriman kepada Yesus? Iman itu berarti ketaatan kepada Yesus. Itu gambarannya, Pak. Jadi, kenapa seolah-olah kontradiksi? Karena kita menerjemahkan pistis, iman itu hanya sekedar iman sesuatu yang abstrak. Apakah Elias Zulkifli beriman kepada Yesus? Ya, aku percaya Yesus Tuhan. Tetapi, benar-benarkah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Kalau kita katakan Tuhan, berarti Kyrios dalam hidup kita, bukan Theos ya. Theos itu Allah. Kyrios berarti berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Kita bilang Yesus adalah Tuhan, sementara yang berdaulat dalam hidup kita bukan Tuhan, berarti kita bukan beriman kepada Yesus, Pak. Jadi kita harus paham dulu Hebrew konteks dan Hellenistik konteks. Jadi kalau kita tahu ketika dibilang si Yakobus, kau tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, nggak mungkin. Paulus menyampaikan satu paket. Tidak mungkin engkau beriman kalau kau tidak taat kepada Kristus lewat perbuatanmu. Makanya kita lihat dalam teks-teks yang lain selalu ada perbuatan-perbuatan, Pak. Ya, perbuatan-perbuatan. Kita lihatlah contohnya dalam kitab Roma. Di Roma 12 jelas ya, berbuat baik. Kenapa? Itu adalah buah. Bahkan di dalam kitab Efesus dijelaskan juga, kita dirancang untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, karena
paket pistis, iman dalam konsep Ibrani. Ingat ya, Paulus itu orang Yahudi, orang Ibrani. Tidak mungkin kita beriman kalau kita tidak berbuat. Nah itu Pak. Nah, Yakobus membedakan. Jangan kau bilang kau beriman kalau nggak kau tunjukkan perbuatanmu. Jadi satu kata bagi Paulus diterjemahkan dua kata bagi Yohanes. Nah, gambarannya begitu Pak. Bagi Yakobus. Ya, semoga membantu Pak Abraham. Jadi itu bukan kontradiksi ya Pak. Satu kata pistis dalam teks Yunani yang disampaikan oleh Paulus itu diterjemahkan menjadi dua, dipisah seperti memisahkan bawang Pak, mengiris bawang. Bahwa kalau katakan kita beriman kepada Yesus tapi engkau tidak menunjukkan perbuatanmu kepada Yesus, jangan katakan kau beriman kepada Yesus. Gambarannya begitu kira-kira Pak Nathan. Jadi bukan kontradiksi Pak. Ya. Ada satu lagi Pak. Lukas 2 ayat 7 Pak. Lukas 2 ayat 7 itu tentang Yesus itu dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di balungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bahasa Inggrisnya itu there is no place in the inn. Nah, itu terjemahannya yang benar bagaimana? Karena ada jadi sebenarnya kita harus paham rumah di abad pertama. Rumah di abad pertama itu Pak sudah ada kandangnya Pak. Ya, maaf. Nah, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya itu tentang rumah penginapan. Karena ada yang mentafsirkan itu bukan maksudnya tidak ada hotel, tapi tidak ada tempat di rumah. Rumahnya itu kan ada kamar tamunya. Yang dimaksud rumah penginapan itu sebenarnya adalah ruang tamu, katanya begitu Pak. Iya Pak. Jadi itu yang mau saya sampaikan juga Pak Abraham. Jadi kita sejalan Pak. Kita sejajar ya. Jadi sebenarnya rumah abad pertama di Israel pada umumnya, di rumah itu sudah ada kandang ternaknya Pak. Jadi kandang ternak itu di depan, penginapannya di atas. Jadi kalau misalnya ada tamu, mereka siapkan tempat. Logikanya Yusuf dan Maria itu kan sama-sama orang Galilea, sama orang Bethlehem, asalnya dari sana. Pasti relasinya masih ada, keluarganya dari sana ada. Cuman ketika mereka masuk ke rumah itu, tidak ada tempat untuk menginap di ruang itu, Pak. Jadi mereka turun ke bawah, di situ ada kandang ternak, di palungan itulah Yesus dilahirkan. Jadi bukan khusus seperti kita pikirkan, kandang domba itu terpisah dari rumah kita. Di mana ada kandang domba, di situ ada rumahnya, Pak. Rumah itu di lantai atas. Kandangnya itu di bawah. Nah, kalau saya jelaskan ini kepada orang Batak, ini akan ngerti. Kenapa? Biasanya kalau rumah adat orang Batak, kandang babi sama kandang kerbau itu di bawah. Rumahnya di atas. Gambarannya begitu, Pak. Itu akan memudahkan pemahamannya. Jadi, yang benar itu bukan seperti kita zaman sekarang ada khusus penginapan khusus seperti hotel atau motel yang khusus untuk menjadi penginapan itu. Bukan. Di rumah keluarga itu ada kandang. Setiap rumah itu yang ada ternaknya, yang ada kambingnya, itu ada kandangnya di rumah, Pak. Jadi bersatu antara kandang dan rumah. Karena tidak ada lagi ruang tempat untuk tidur di atas, di lantai atas, maka mereka turun di bawah di depan. Ya, di depan sebagai tempat kandang. Insya Allah nanti sekali waktu saya akan tunjukkan bagannya, bagaimana bentuk rumah abad pertama yang akan membantu Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa Yesus itu bukan seperti drama-drama Natal ya, khusus datang ke hotel atau penginapan begitu ya, bukan. Itu di rumah keluarga mereka yang punya hubungan dengan Yusuf, tetapi karena tidak ada lagi tempat untuk menginap di atas, di ruang tamu atau di ruang penginapan, mereka akhirnya ke depan di tempat ternak itu dibaringkan. Begitu kira-kira. Jadi terjemahan rumah penginapan itu kan salah, Pak. Ya, penginapan itu salah, Pak. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bermalam di situ, iya, bermalam di ruangnya itu, gitu. Harusnya di ruangnya itu. Di kamar tamu maksudnya, kamar ya, di ruang khusus di dalam rumah tidur. itu iya, ya. Benar, Pak. Jadi itu yang sering dibicarakan bahwa orang menerjemahkan itu sebagai hotel atau tempat. Iya, salah, Pak. Sama seperti orang Majus, saya sudah pernah bahas. Orang Majus selalu diterjemahkan 3 orang, padahal salah. Nggak ada ayatnya dalam teksnya 3 orang. Nanti di YouTube channel Bapak Ibu bisa search ya. Jadi di pikiran kita selalu orang Majus 3 orang gitu ya. Si Melkior dan dikatakan, itu salah ya. Itu hanya pemahaman-pemahaman yang selama ini dibangun. Makanya
YouTube channel saya buat jangan benarkan yang biasa tapi biasakan yang benar gitu ya. Selama ini kita nganggap bahwa 3 orang Majus gitu, salah gitu ya. Di YouTube channel saya sudah bahas secara teks, saya bahas juga secara sejarah. Semoga membantu. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. YouTube channelnya namanya apa, Pak? Tidak biasa, Pak, tidak biasa. Oh, namanya tidak biasa. Iya, tidak biasa, Pak. Oh, oke, Tidak oke. biasa Saya Ilyas Zulkifli, nanti ketemu dengan Oh, channel. iya, iya. Makasih, makasih. Ya, sama-sama Pak. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Sudah masih cukup? ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, saya gunakan ini, Mas. Masih ada Silakan, bagus. silakan Pak Bius. Nama Zulkifli, Yo, ya dalam bahasa Arab itu identik dengan nama Nabi siapa di dalam apa namanya Alkitab. maksudnya Pak, piye Pak? Nama Zulkifli dalam bahasa Arab. Oh, nama Zulkifli Alkitab itu ada beberapa versi. Kalau di Arabnya Pak, ada yang mengatakan Yehezkiel, ada yang mengatakan anak daripada Nabi Yakub. Saya sudah bahas di YouTube channel, nanti Pak Pius bisa lihat. Ya, Zulkifli itu menimbulkan 2 perbedaan di kalangan Islam dan Islam tidak bisa jawab. Zulkifli itu ada yang menerjemahkan Yehezkiel, ada yang menerjemahkan itu anaknya Ayub. Esau. Ya. Anak Ayub. Ya, anak Ayub. Bukan anak Yakub ya Pak ya? Bukan, anak Ayub oh, Pak. iya. Iya, Ayub, anak ya. Ayub Pak. Jadi Okay. kalau Zulkifli itu ada 2, makanya salah satu yang membuat saya itu yakin dengan kekristenan itu pasti ya, eksak ya, bukan multitafsir. Jadi kalau misalnya, ya contoh Nuh ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel Nuh itu umurnya macam-macam versi ya. Macam-macam versi. Ya, jadi kalau dikatakan hanya satu aja nggak benar. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube channel, semoga itu bisa membantu ya. Silakan yang lain, ada lagi? Terima kasih. Ada satu lagi ya, Pak. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya apa yang diterjemahkan di Al-Quran dengan kata Isa anak Maryam. Itu ada yang menerjemahkan katanya itu bukannya Maryam yang ibu Yesus, itu adalah Maryam saudara Harun. Kakaknya Musa, katanya begitu. Iya Pak. Jadi saya sudah bahas di YouTube channel Pak. Jadi itu ada beberapa penafsiran. Ada yang bilang saudara Harun, atau ada yang Harunnya yang juga bernama Harun. Ada Harunnya dibagi 2 lagi. Harun yang jahat dengan Harun yang baik. Nanti Pak Abraham Nathan bisa nonton itu di YouTube channel tentang Maryam saudara Harun. Itu banyak jenis-jenis penafsiran Islam Pak tentang saudara Harun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu hanya satu penafsiran, saya bilang tidak. Ya, jadi ada yang bilang saudara Harun dari Musa, ada yang bilang bahwa Harun yang namanya juga Harun, tapi Harunnya dibagi 2. Ada versi yang jahat, ada versi yang baik. Nanti Pak Abraham bisa ketemu semua pertanyaan tentang Islam, tentang Yahudi, tentang Kristen di YouTube channel saya. Lengkap literaturnya saya munculin Pak. Karena kita mau jadi edukasi, jadi berbasis literasi gitu. Apalagi ya saya hormat ini ada profesor kita di sini ya, selalu ada daftar pustaka wajib. Nggak mungkin paper nggak punya daftar pustakanya begitu ya. Jadi kita sampaikan itu. Silakan Pak Abraham nanti lihat di YouTube channel Pak tentang Maryam saudara Harun. Itu nanti muncul, saya jelasin di situ lengkap literasinya, literaturnya lengkap. Saya munculin dengan tafsir Al-Qurtubi, saya munculin dengan tafsir Adwal Bayan, semua saya munculin di situ. Jadi ya puji Tuhan Bapak Ibu, ya ini salah satu yang saya lihat bahwa kayak kesaksian kemarin ada 25 keluarga dari orang akademisi Islam akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kita munculin teksnya, kita munculin literaturnya, gitu ya. Yang selama ini mereka nggak pernah dengar, yang ditutup-tutupi oleh para ustadznya mungkin, ya akhirnya ya puji Tuhan kita ungkap, kita buka gitu ya. Jadi lengkap. Pertanyaan saya itu sebenarnya adalah kalau kita diberitahu bahwa itu bukan Isa, itu bukan Yesus, katanya begitu. Bagaimana jawabnya? Kan jelas-jelas. Memang benar, Isa bukan Yesus. Saya pun makanya di terjemahan Alkitab khusus Murtadin kita nggak gunakan Isa, Pak. Kita gunakan gitu. Yesus. Iya, karena Isa itu akan menjadi pemimpin Islam untuk memerangi semua orang, memerangi orang supaya masuk Islam nanti kalau di akhir zaman, Pak. Dan Isa itu tidak diketahui dilahirkan di mana. Di sebelah timur. Sementara kita tahu bahwa Bethlehem itu adalah sebelah selatannya Nazaret. Itu aja udah salah. Jadi Allah udah salah ngasih tahu letaknya. Dan Isa itu pun kita tidak tahu, saksi kelahiran Isa itu cuman Jibril doang. Sementara saksi kelahiran Yesus itu banyak Pak. Para Majus, Gembala, Yusuf juga ada di situ. Dan Maria itu melahirkan Yesus itu di bawah pohon kurma. Sementara kita tahu bahwa Maria melahirkannya itu di rumah yang ada kandang ternaknya.
Nggak mungkin orang yang sama dilahirkan di tempat yang berbeda. Ya, kalau nanti mau Jadi kita salah kalau mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Ya. Yesus, Pak. Benar, Pak. Salah, Pak. Karena kredibilitas dan identitas daripada Isa Al-Masih versi Quran dan hadis itu sangat berbeda sekali dengan Yesus dalam Alkitab. Isa dalam Al-Masih nanti akan mati, Pak, setelah dia turun ke dunia. Sementara kita mengakui bahwa Yesus telah turun ke dunia, mana lagi mati dia untuk kedua kalinya. Karena sekali pengorbanan Kristus, sekali untuk selamanya. Sementara dalam Islam, itu Isa itu membunuh babi, memecahkan salib. Masa Tuhan kita jauh-jauh dari surga untuk bunuh babi doang? Ya kalau kita katakan bahwa Isa adalah Yesus, berarti kita mengakui bahwa Yesus nanti turun datang ke dunia bunuh babi gitu. Jauh-jauh dari surga kok bunuh babi. Nah ini kita harus paham, Pak. Saya udah munculin literaturnya, silakan nanti dilihat di YouTube channel, Pak. Semoga bisa membantu, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama, Pak Abraham. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Ya itu. Saya Silakan Bu. boleh, Silakan Bu, silakan Bu. Mewakili perempuan Bu. Ya dari tadi laki. Silakan. Saya terus terang sangat Puji diberkati. Hari Tuhan, ini Bu. saya ikut PD Parade Nak Zulkifli. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Saya sangat diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, akan lebih rajin lagi, Nak, baca Insya Allah. Siap, Bu. Siap. Thank you. Ya, Pak silakan. Zul, perlu diketahui, Bu Hosea ini juga YouTuber loh. Oke, siap. Wah, untuk Salam kenal, Bu lansia dan Hosea. sangat keren sekali menginspirasi. Ya. Bapak Ibu terkasih, kita tanpa terasa waktu kita berlalu begitu cepat. Nanti kalau memang Pak Zulkifli ini berkenan ya, kita Siap. akan undang lagi di sesi Siap. berikutnya dengan Siap. tema-tema yang lebih Boleh. luar biasa lagi. Boleh. Terima kasih banyak untuk Pak Elias Zulkifli. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Sangat memberkati Bapak Ibu. Biarlah tetap stay di Parade di waktu yang sama, di jam yang sama minggu depan dengan pembicara yang berbeda, tetapi kiranya kami membutuhkan banyak dukungan, baik itu saran, kritik, dana, doa, dan daya. Biarlah persekutuan ini walaupun melalui online, tetapi ini boleh memberkati bagi banyak orang, bahkan untuk bangsa-bangsa. Mari kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Dengan kasih saya minta kepada Bu Osea, berdoa untuk bangsa negara Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang berkat, penuh dengan berkat, kasih karunia Tuhan menyertai, karena banyak sekali umat-umatnya yang memerlukan kasih Tuhan Yesus. Ini akan didoakan oleh Bu Osea, termasuk juga doakan untuk pemimpin negara, dari atas sampai bawah, bahkan untuk semua hamba-hamba Tuhan, misionaris, penerjemah, pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan, yang dimana kita harus menabur benih, biarlah benih-benih sehat, benih-benih yang baik, yang boleh bertumbuh, dan boleh memberkati banyak orang. Itu akan didukung doa oleh Bu Osea. Dan yang kedua, saya minta kepada Bu Emi untuk berdoa untuk Faraday ya Bu ya, supaya Faraday boleh tetap setia melayani, tetap stay, tetap bisa memberikan yang terbaik, baik tema maupun pembicara, menghadirkan orang-orang yang boleh memberkati banyak orang. Tolong dukung doa untuk Faraday Bu, supaya kami tetap Tuhan beri hikmat, akal budi, kepandaian juga Tuhan berikan sehingga kami semuanya ini benar-benar konsen dan betul-betul perhatian, boleh menjadi pemerhati. Kami butuhkan orang-orang yang mau memperhatikan Faraday juga. Dan yang terakhir untuk doa penutup dan doa berkat, kami persilakan kepada hambanya Pak Ilyas Zulkifli. Saya persilakan Bu. Ya. Mari saudara-saudara kita bersatu hati berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menyatakan diri melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Bapa terima kasih untuk pagi hari ini, hanya oleh karena kemurahan-Mu,
kami mendapat berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa saat ini bersatu hati untuk bangsa dan negara kami. Bapak, lihatlah dengan penuh belas kasihan kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, bangsa yang besar ini, negara yang Engkau berikan, yang begitu indah Tuhan, Engkau mau berbelas kasihan dan memberikan anugerah-Mu supaya banyak orang, banyak jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Tuhan, tolonglah para pemimpin kami supaya mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, sehingga amanah dan kuasa yang diberikan kepada mereka, mereka pakai untuk kesejahteraan umat di Indonesia ini, kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia ini. Tuhan, Kau tahu keadaan negara kami, di mana ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki. Pakailah anak-anak-Mu dimanapun Kau tempatkan mereka, supaya kami boleh menjadi seperti terang dan seperti garam bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa supaya di mana-mana Injil dapat diberitakan, agar Engkau Tuhan akan segera datang apabila semua orang sudah mendengar tentang Engkau. Karena itu berikanlah kepada setiap anak-Mu keberanian untuk bersaksi. Percaya bahwa Engkau yang menyuruh kami, Engkau yang memberikan kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami dimampukan melakukan bagian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat bangsa dan negara ini, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, dan Engkaulah Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kami menyerahkan semua pemimpin-pemimpin jemaat dimanapun, dari tempat-tempat yang kecil sampai yang besar Tuhan, Engkau berkati, supaya setiap gembala sidang itu memimpin dengan hati yang takut akan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang menjadi panutan kami, pemimpin kami, dan melalui Engkau negara ini akan dapat disejahterakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu Emi. Bu Emi, suaranya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada dalam persekutuan Faraday. Kami bersyukur untuk Bapak pembicara Pak Elias Zulkifli yang telah membukakan segala sesuatu bagi kami. Kami ini adalah orang-orang Kristen yang hamba sendiri yang merasakan yang dari lahir sudah Kristen, tapi salah dalam membaca dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan pembicara yang baik pada kami. Kami sadar Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang di atas segala-galanya, punya otoritas yang di atas segala-galanya. Kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengajarkan lagi kepada orang lain dan generasi kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Faraday, persekutuan doa Faraday, kiranya menjadi berkat. Pengurus yang ada Tuhan berkati, sehingga mendatangkan pembicara yang menguatkan sekali iman kami dan membawa berkat bagi banyak orang. Bapak Surgawi, kami mendukung Faraday. Kami berdoa untuk kecukupan dari hal pembicara, hal dana, ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai Faraday untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau memulai sesuatu. Engkau juga akan memberkati, menyertainya sampai pada akhirnya. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan akhiri pertemuan kami pada hari ini. Kami rindu di waktu-waktu yang akan datang, kami juga akan bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik dan nama Tuhan dimuliakan.
Berkati pekerjaan, aktivitas, kegiatan, pelayanan, dan persiapan kami untuk besok, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ye vaireka Adonai veis mereka, ye redonai fanafele kafikuneka, isya donai fanafele kafiasendeka shalom. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sayang di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita Maranatha, sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Ilyas. Terima Pak Ilyas kasih Pak Zulkifli, terima Ilyas. kasih. Terima kasih Bapak Tuhan Ibu berkati. semuanya yang hadir pada Wabillahi pagi hari taufiq wal ini. hidayah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus Makasih. memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Yusuf Maleta, Pak Heru, Kak Yeni, Selamat Bu Agustin, Selamat Mari siang, izin Bapak Ibu Dik. semua. Pak Terima Diki, kasih. Bu Yun, terima kasih. Kasih. Bu Hosea, Belum Pak juga. Beni, Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tim PAW juga, untuk host juga, untuk yang bagian yang itu. Pak Beni, terima kasih kehadirannya ya. Tuhan Berkati. Yesus memberkati Pak. Bapak dari tahu linknya dari mana Pak? Di Jakarta, Bu. Linknya Bapak tahu dari mana Pak? Oh, dari grup. Dari grup Yang Pak grup apa Pak? Bos. Oh, dari grupnya Pak Boas. Oke Pak. Oke. Saya akan japri Bapak nanti ya. Terima Bu Yeni, kasih Kak sebentar lagi. Mena. Bu Ya. Yeni, sebentar lagi saya akan telepon Bu Yeni, ada yang saya mau Oke. tanyakan. Ya, terima kasih Bu. silakan Pak, silakan. Terima kasih Bu Emi, Pak Yusuf